Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ranger satu semuanya. Selamat pagi dan juga selamat berjumpa kembali tentunya masih di sini bareng Putra ya, dan juga dengan Radio 1 FM, yaitu dalam program khusus Satu dalam Pendidikan. Ayo kita belajar di Satu melalui 107,8 informasi sehat, cerdas, bermedia, Radio 1 FM nya tentunya. Senang kembali ya, kita kembali bisa berjumpa kembali dengan Ranger satu semuanya ya, untuk memfasilitasi dunia pendidikan melalui luringnya. Kali ini bersama SMKN Negeri 1 Cisarua, yang kembali kita masih belum bisa mengajar secara langsung ya kepada adik-adik semuanya. Mohon bersabar. Dan juga di sini juga Putra sudah bersama ada ibu guru dari SMK Negeri 1 Cisarua ya. Selamat pagi buat Ibu Ria. Pagi. Selamat pagi ya. Dan juga selamat pagi juga buat Ibu siapa? Ibu Gita. Ibu Gita ya. Ibu Ria Gita ya. Ibu Ria dan Ibu Gita di sini. Gita Ya, Ria. ya Gita Ria juga boleh. Yang akan memberikan materinya dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Bener Bu ya? Betul. Ya, nggak salah kali ini ya. Oke, dan juga buat adik-adik di rumah, simak baik-baik apa yang diberikan oleh Ibu Gita Ria ya, atau Ibu Ria Gita ini. Buat adik-adik semuanya di rumah, dan juga buat Ranger satu semuanya juga, mungkin kita sama-sama dengarkan juga ya. Buat adik-adik terutama, mohon disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga mungkin nanti di akhir akan diberikan tugas. Jadi perhatikan baik-baik apa yang diberikannya ya. Oke, buat adik-adik semuanya di rumah dan juga buat yang satu semuanya, selamat mendengarkan. Buat Ibu Ria dan juga Ibu Gita, silakan untuk memberikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kembali lagi sama saya Ibu Gita dan rekan saya Ibu Ria Fitri. Bagaimana Bu Ria, sehat? Alhamdulillah Bu Gita, semoga anak-anak kita semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya Bu Gita. Amin, amin. Ya Allah Bu Ria, sampai saat ini pandemi ini belum juga selesai ya Bu ya. Belum berakhir juga ya Bu, padahal ini udah memasuki bulan Oktober atau bulan ke-10 ya, udah kangen banget namanya ngajar di depan siswa ya, itu seperti ngajar apa tatap ya? muka ya Bu ya. Iya, biasanya yang dikangenin tuh libur. Kalau sekarang yang dikangenin tuh ngajar. masuk sekolah. Iya, betul betul banget. Kalau dulu selalu dicari mana itu tanggal merah. Ya, sekarang mah tanggal berasa merah semua ya Bu ya. Betul sekali. Baik, tapi walaupun kita belajarnya masih daring, masih BDR, tapi tidak mengurangi khusyuan kita dalam mengajar ya Bu ya. Betul sekali. Baik, anak-anakku yang tersayang, ini sayang ya Bu ya. Iya. Untuk pertemuan kali ini kita bakal membahas mengenai hikayat ya Bu. Ya, betul Hikayat. sekali. Mungkin siswa itu asing ya Bu dengan nama hikayat. Ya, karena hikayat biasanya adanya di sekolah menengah atas ya Bu ya, atau di SMK, di SMA. Jarang sekali ya mungkin belum pernah diajarkan di SMP, karena biasanya SMP itu yang dasar-dasar Bu, seperti teks cerpen, ya, novel paling baru dasar mentok, doang. Iya, paling mentok itu novel. Kalau sekarang kita mulai memasuki teks hikayat. Pasti mungkin juga pertanyaan-tanya teks hikayat itu apa, gitu kan ya Bu ya. Betul. Kita ini aja Bu, kita bahas saja karena nanti di akhir kita juga akan memberikan contoh dari teks hikayat tersebut. Seperti betul, itu ya Bu betul. ya. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal mengulas sedikit mengenai hikayat itu apa sih Bu gitu. Tapi kita tidak akan membahas jauh mengenai karakteristik, nilai dan yang lain-lainnya. Kita akan fokus terhadap hikayatnya. Kenapa? Karena kita akan memberitahu dulu secara dasar kepada siswa. Takutnya siswa itu menyamaratakan hikayat dengan cerpen. Nah, betul Padahal sekali. hikayat dengan cerpen itu sangat jauh berbeda. Ya, gitu ya Bu ya. Mungkin kita sering mendengar Bu cerita rakyat diceritakan oleh ayah dan ibu. Iya. Ya Bu ya. Biasanya seperti itu ya Bu. Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya hikayat. Nah Bu, jadi si cerita rakyat itu bukan cerpen, tapi hikayat itu adalah salah satu bagian dari si cerita rakyat. Betul Bu ya? Menurut Ibu hikayat itu apa sih Bu? Kalau menurut saya hikayat itu Bu cerita rakyat tetapi yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Melayu klasik. Ya. Malaysia. Nah, bisa jadi Bu. Nanti kita akan membacakan dan di sana pasti siswa banyak yang nggak ngerti Bu, ini maksudnya apa ya? Kayak ada kata-kata zaman dulu gitu betul ya. sekali. Biasanya ada kata seperti ini, hata. Hata kan nanti anak pasti bertanya-tanya apakah ini nama orang atau ini apa sih artinya. Nah, itu masuk ke dalam bahasa Melayu klasik Bu. Oh, Nah, baik. seperti itu. Baik.
Kalau dalam buku pembelajaran bahasa Indonesia Bu ya, hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Tuh Bu, betul sekali. berarti di hikayat tuh banyak hal-hal yang mustahil. Nah, mustahil, dan biasanya Bu, di dalam hikayat itu selain mustahil, si tokoh-tokohnya itu mempunyai kesaktian. Nah, kayak seperti film itu. Indosiar ya Bu ya. Betul kalau sekali. dulu. Bisa jadi film Indosiar itu mengikuti cerita hikayat Ya, ya Bu ya. Ada mungkin yang ya. ada kuda yang bisa terbang seperti itu, hebat karena ya. memang di dalam hikayat pun seperti itu Ada Bu. ya Bu ya, cerita-cerita seperti itu. Baik. Kegiatan mendengarkan hikayat itu banyak Bu manfaatnya. Ya. Kita bisa mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Ya. Gitu. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Jadi Bu, mungkin bukan cuma hikayat ya Bu ya, seperti cerpen, novel, cerita seperti itu pun Biasanya pasti memiliki ada nilainya ya. di Betul. akhirnya. Oh, jadi kita tuh jadi anak harus begini, agar begini. Gitu Ada ya, nilai Bu ya. yang bisa dipetiknya ya Bu ya, baik itu pasti. dari nilai keagamaan biasanya, nilai sosial, nilai Betul. budaya, dan seperti itu. Betul. Gini Bu, jadi hikayat pun termasuk ke dalam teks narasi. Ya. Jadi kan kalau cerita itu pasti bentuknya narasi gitu Bu. Betul. Kalau bahasa anak-anaknya mah bentuknya paragraf. Nah, betul. Yang Bukan- panjang-panjang biasanya seperti itu ya Bu ya, paragraf yang panjang. bukan berbentuk dialog yang ada Nah, titik betul. dua dan tanda kutip gitu. Jadi bentuknya bentuk bentuk narasi, Narasi. bentuk narasi. baik. Nah Bu, mungkin Ibu juga sama ya Bu ya ke siswanya memberikan tugas. Iya, memberikan tugas, saya memberikan soal Bu. Saya 10 memberikan soal soal ya, Bu, ya? 10 Sama. soal, tetapi anak-anak kan nanti bingung, kok ini tiba-tiba ada soal, kita harus cari tahu dari mana. Nah, anak terlebih sebelum mengerjakan soal yang 10 itu Bu, saya anjurkan untuk mendengarkan hikayat yang akan kita bacakan. Ya betul, sama Ya. berarti sama seperti saya. Jadi mohon disimak kepada anak-anak. Sebelum kalian menjawab pertanyaan yang 10 yang tadi telah saya berikan, silahkan kalian simak baik-baik hikayat yang akan kami berdua bacakan. Hikayat yang kami bacakan berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Dan perlu diketahui, selain kalian selain kalian menjawab pertanyaan yang 10, kalian pun harus membuat sinopsis dari hikayat yang telah kita bacakan. Jadi Sinopsisnya silakan menggunakan kata-kata sendiri ya Bu Nah, ya. ya, jangan sampai sama banget dengan Iya, buku ya Bu ya. betul. Tapi namanya juga sinopsis, berarti harus Menceritakan bisa menceritakan sendiri. kembali lagi dengan bahasa sendiri. Baik Bu Gita, Siapa yang mulai nih Bu? boleh saya terlebih dahulu Bu Gita ya? boleh. Satu paragraf saya, nanti selanjutnya Bu Siap, Gita siap. saya lagi seperti itu ya Bu Gita. Baik. Judul hikayat yang akan saya bacakan, Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahpari dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak-anak Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga syaraf, tafsir sekalinya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di negeri ini."
Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, topan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari-cari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan satu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintahkan oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya, Putri Kemalasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutnya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya adalah susu harimau beranak muda itu. Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsikan kainnya untuk diselit Indra Bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi Tabi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa atau neneknya itu, yang menunjukkan kepada raja. Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya.
diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami Tuan Putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra Bangsawan. Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra Bangsawan segera membawa lari Putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra Bangsawan segera menyerahkan Putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan Putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Aduh, selesai ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak di rumah bisa menyimak ya Bu Gita, karena di sini memang panjang sekali ya, kata-katanya. Dan tadi mungkin itu yang dimaksud Melayu klasik Bu Gita. Tadi ada beberapa kata-katanya ya. Ada hata beberapa kali ya Bu Gita ya. Iya, betul. Ada bertitah. Lalu ada apa lagi Bu Gita tadi yang jelas sekali? Upeti. Terus ada juga banyak sekali tadi ketika kita sedang cembul. Mungkin anak itu apa maksudnya? Dan bagi kalian kalau misalnya Bu, Hatta itu nama orang bukan? Itu bukan. Ya, itu Hatta itu kalian termasuk ke dalam bahasa Melayu klasik. Kalau kalian tidak mengerti dengan bahasanya karena ini menggunakan bahasa Melayu klasik, bisa searching menggunakan KBBI ya Bu ya. Betul. Karena nanti di sana bakalan ada artinya. Kenapa saya tidak mau memberitahu Bu Gita? Karena nanti di pertemuan selanjutnya ada tugas dan itu berisi kumpulan dari kata-kata Melayu itu dan kita harus mencari artinya. Makanya dalam bahasa Indonesia makanya saya tidak akan menjelaskan kalau hatta itu apa, bertitah itu apa. Nah mungkin Bu Gita setelah itu ada apa lagi? Anak jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ke-10 tadi ya Bu Gita ya. Pertanyaannya ada, siapakah Indra Bangsawan? Nah, itu ada ya tadi Bu ya? udah kita jelaskan, udah kita bacakan ya. Nah, ya. betul sekali. Yang kedua, bagaimana keadaan kelahiran Indra Bangsawan? Ada juga Bu tadi. Ada ya, jelas ya Bu ya mustahil, di awal. Yang itu ya Bu Gita ya. Terus ketiga, siapakah putri yang ditolong oleh saudara kembar Indra Bangsawan? Di sini putrinya ada 2 ya Bu ya. Nah, betul sekali. Jangan sampai tertukar karena ada 2 putri itu yang mana? Ya, yang mana ya Bu ya? Yang dimasukkan atau yang matanya sakit? Nah, betul sekali. Yang keempat, apa yang dilakukan Syah Peri? Syah Peri itu siapa ya Bu ya? Nah, coba Syah Peri setelah berpisah dengan Indra Bangsawan. Ayo, Syah Peri itu raja bukan? Yang kelima, mengapa Indra Bangsawan dan Syah Peri terpisah? Kenapa mereka bisa sampai berpisah? Tadi ada kata bercerai. Ada, betul sekali. Apakah mereka pasangan? Nah, kalau yang mendengarkan pasti tahu ya. Yang keenam, bagaimanakah cara Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa? Tadi udah jelas sekali Bu. Tadi jelas ya, dengan Kamehameha. Betul sekali.
Yang keenam, bagaimana cara indra bangsawan masuk ke dalam istana Raja Kabir? Udah ada tadi. Ada ya Bu ya jawabannya Itu jelas, semuanya ada sebenarnya Bu ya. Ini dasar banget nih, harus kalau betul. bisa jawab, kalau nggak bisa jawab ya masa sih. Teksnya Yang panjang kedelapan, sekali. siapakah yang selalu menolong indra bangsawan? Tadi ada, Nah, ada. yang disebut neneknya itu siapa ya Nah, Bu ya? betul. Lalu, apakah Putri Kemalasari mengetahui penyamaran indra bangsawan? Wah, karena di sini ada penyamaran juga kan, Ada Bu. yang tadi menjadi siapa? Nah, Katanya betul. tadi gitu. Yang terakhir, apa amanat yang dapat dipetik dari hikayat di atas? Setiap cerita atau dongeng pasti mempunyai, jangankan itu Bu, cerpen semuanya kan pasti ada amanatnya ya Bu ya. Jadi silahkan kalian petik apa amanat yang bisa diambil dari hikayat yang setelah kami bacakan barusan. Untuk jawaban nomor 1 dan sampai nomor 9 itu seharusnya sama semua Bu. Ya, karena itu jawabannya ada di dalam buku. teks, iya. Ya. Tapi untuk jawaban nomor 10 pasti setiap orangnya menggunakan bahasa yang berbeda atau memang jawabannya berbeda. Nah, itu tapi intinya sama ya Bu ya, cuman penggunaan bahasanya mungkin yang berbeda. Karena itu pendapat kita sendiri ya Bu ya kalau yang nomor 10 tuh. Nah, jangan lupa juga nanti setelah kalian menjawab pertanyaan yang 10 itu, kalian membuat sinopsisnya dari hikayat Indra Bangsawan. Nah, sinopsisnya menggunakan bahasa sendiri. Jangan sampai persis sekali dengan buku. Jadi kalian harus menggunakan bahasa kalian sendiri. Bu, sinopsisnya apakah harus panjang sama seperti yang tadi? Ya tidak. Diambilnya intinya saja. Namanya juga betul. sinopsis ya, Bu Gita. Tapi saya memberikan tugas Bu di yang kelas saya itu ya Bu ya. Jadi sebelum mereka menuliskan sinopsis dari cerita yang tadi kita bacakan, mereka menuliskan dulu pokok-pokoknya. Oh iya, inti-intinya Ya, mungkin dia biar dari. apa? Biar nanti tinggal disatukan. Nah, ya, oh ya, mungkin seperti Gitu. yang tugas-tugas sebelumnya kali ya Bu ya. Jadi yang tahun kemarin Bu. betul sekali, anak disuruh mencari ide pokoknya dulu Ya, mungkin. ide pokoknya dulu. Nanti setelah misalnya paragraf pertama ide pokoknya apa, paragraf kedua apa Tinggal ide pokoknya. disatukan gitu Nanti ya, tinggal Bu ya? disatukan dalam satu paragraf Betul. atau bisa jadi 2 paragraf juga tidak Iya. apa-apa sih. Yang penting tidak panjang seperti yang setelah kita bacakan tadi ya Bu ya. Terus Bu, mungkin kita bahas yang ininya Bu. Yang apa? Bebas Bu, Ibu mau ngebahas nilai kah atau boleh membahas ini Bu? Masih anak-anak mungkin nanti menjawabnya apakah mereka setelah kita menjelaskan atau gimana Bu? Menjawab apa nih Bu? Menjawab yang 10 itu. Karena kan nggak akan mungkin anak sekarang langsung selesai. Pasti kan mereka ada. Iya, saya memberikan waktu sampai pukul 7 malam kok Bu. Oh ya, berarti anak nggak apa-apa, maksudnya di cancel dulu. Iya. Cuman yang penting mereka masih ingat ya apa yang tadi betul, kita betul. bacakan Lagi itu. bisa didengarkan di YouTube juga Oh kan, iya, Bu, ya, betul siaran sekali. kita Jadi sekarang. nanti kalian kalau Bu, aduh tadi apa ya, lupa lagi yang dibacakan oleh Ibu Gita dan Bu Ria. Silakan kalian bisa mendengarkan ulang Betul, lagi betul. nanti di channel YouTube Satunya. Untuk selanjutnya, Ini sekedar materi saja mungkin Bu untuk yang sekarang karakteristik hikayat. ya. Kita tidak akan ada tugas ya Bu ya? Ya, tidak akan Ini ada, hanya materi saja, saja yang Bu, harus kalau siswa tulis ya. Nah, betul sekali. Untuk tugasnya mungkin kalau Tugasnya cuma karakteristik 2 minggu yang depan tadi ya? saja. Ya. Tugasnya Jadi cuma 2. betul sekali. Kalau sekarang kalian silakan simak dan catat Di buku karena catatan. ya di buku catatan karena ini materi ya Bu ya. Ya, betul. Sekarang masuk ke karakteristik hikayat. Saya ulang lagi, hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik hikayat antara lain, yang pertama terdapat kemustahilan dalam cerita, yang kedua kesaktian tokoh-tokohnya, yang ketiga anonim, yang keempat istana sentris, dan yang terakhir menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Ini pasti meskipun hanya 5, tapi ini kayaknya panjang ya Bu penjelasannya. Panjang karena nanti Karena kita ada pula- bakal berikan contohnya juga ya Bu ada ya. contohnya juga. Bu Gita mau menjelaskan terlebih dahulu atau mau saya dulu atau Bu Gita Boleh dulu? saya dulu Boleh. yang kemustahilan ya Bu Boleh. ya. Baik. Kemustahilan, mungkin kata kemustahilan itu tidak asing. Kemustahilan kalau yang bahasa mudahnya nggak mungkin. Nah, hal yang tidak logis ya Bu ya, yang tidak masuk akal. Wah, mungkin Nah, gitu lah. betul Gitu ya, sekali. kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks. Baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita.
Jadi dari bahasanya, dari ceritanya, kalau di dunia nyata itu nggak mungkin. Tidak mungkin terjadi gitu Tapi ya Bu kita ya. tidak tahu ya kalau zaman dulu atau zaman yang akan datang itu mungkin atau tidak. Iya, betul Tapi sekali. zaman Tapi di zaman sekarang ya milenium itu Nah. ya itu tidak mungkin. Betul gitu ya. sekali. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa Dinalar. tidak bisa dinalar. Dalam contoh yang tadi ya Bu ya, hikayat Indra Bangsawan. Ada kemustahilan yang awal nih ya Bu ya. Di awal di paragraf pertama lah ya Bu ya. Bayi lahir disertai pedang dan panah. Bu, saya baru beres melahirkan ya 6 bulan kemarin. Kebayang Bu, saya kalau melahirkan disertai pedang dan panah? Apakah Ibu ada pedang dan panahnya begitu? Nggak ada. Ya Allah Bu, mulasnya aja udah Masya Allah gitu ya Bu ya. Ya itulah mungkin yang disebut mustahil ya Bu Gita, karena kalau kita yang normal yang hidup di masa sekarang, ya kita tidak merasakan lahir itu anak kan. aja ya, Ya Bu, lahir anak aja paling ya sama tali ari-ari mungkin ya Bu Gita ya. Iya, yang normalnya Yang kan, normalnya yang seperti itu, logisnya, tapi iya. ini di cerita yang tadi telah kita bacakan tadi, bayi lahir disertai pedang dan panah. Nah itu yang disebut mustahil, karena nggak mungkin kan Bu Gita. pedang kan nggak akan Nah. mungkin cuma 1 senti ya Nah Bu ya. betul sekali, Pedang makanya itu panjang gitu. nah betul sekali. Jadi itu yang mungkin dimaksud bersifat mustahil tuh ya Bu ya, karena memang benar tidak masuk akal ketika bayi lahir disertai pedang dan panah. Ada lagi betul. Bu Gita selain itu yang Ada. mustahil? Tadi ada saudara kembarnya Indra Bangsawan menolong seorang putri dari sebuah cembul. Oh iya, betul. Nah, sekarang Bu, cembul tuh gendang ya Bu Iya. ya. Nah, kalau Ibu tahu nih kalau yang alat-alat musik Sunda, Oh iya iya, kendang, sekarang betul. sebesar apa Bu kendang? Iya. Sekarang diceritanya kalau si putri itu masuk ke dalam kendang. Terus di kendang-kendang yang lain, di gendang-gendang yang lainnya itu berisi dayang-dayangnya Oh iya. sama alat-alat perkakas. Saya ngebayangin itu gendangnya sebesar apa Iya, ya Bu? betul. Kan mustahil gitu Iya, Bu. betul. Kita Gak masuk kalau akal ya Bu ya. kita dimasukkan ke dalam ruangan sebesar toilet. Iya. Toilet misalnya toilet yang di rumah kan nggak akan mungkin segede aula ya Iya. Bu ya gitu. Engap gitu Bu Iya. bahasa Sundanya mah. Pasti sesek kan? Betul. Ini dimasukkan ke dalam gendang dan masih hidup. Nah betul. Apalagi di Mustahil sananya ada dayang-dayang juga kan Bu. Daya nggak akan mungkin satu orang Iya juga ya Bu betul. ya. Betul sekali. Nah itu yang disebut mungkin terdapat kemustahilannya, baik dari segi ceritanya maupun dari segi bahasa. Tapi biasanya lebih menonjolnya dari segi ceritanya ya Bu. Iya, Yang betul, mustahilnya betul. tuh. Ada lagi Bu kita? Mungkin kalau contoh kemustahilan itu Ya. yang saya ambil ya Bu Oh, ya iya. tadi. Yang keduanya kesaktian. Oh iya, kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar Syahperi dan Indra Bangsawan. Adapun ketiga tokoh tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Syahperi loh Bu, beliau mampu mengalahkan Garuda. Garuda kan sudah pasti besar Bu. Ya, Bu, Ya, tapi Syahperi di sana bisa mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Itu kan sakti berarti ya Bu ya? Dan yang bikin saktinya lagi gini Bu, kerajaan tuh pasti besar ya Bu. Ya, betul sekali. Sebuah kota mungkin ya, Ya, menjadi betul itu. kerajaan. Betul. Sekarang seekor Garuda burung Ya, bisa merusak sebuah kerajaan. Itu Garudanya mau sebesar nah, apa? betul sekali. Apalagi ini manusia lagi ya Bu yang mengalahkannya. Yang mengalahkan. Nah, seperti itu contoh kesaktian yang pertama. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Sarung Bu. Sarung Bu, hanya sarung doang loh Bu, tapi bisa sampai sakti seperti itu ya Iya, Bu ya. Kalau sekarang gajah duduk Nah, betul sekali. sakti ya Bu ya. Gajah iya, bisa duduk. Gajah bisa duduk, betul sekali. Aduh ini Ngedepah biasanya juga Bu. ibu-ibu sampai tahu. Yang ketiga, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Ini Tadi Indra tuh Buraksa Bangsawan. itu siapa Bu? Ayo siapa kira-kira Siapa? Buraksa? Kita nggak bisa jawab dulu Bu, karena kalau dijawab nanti Ada kan. jawabannya ya Bu ya, Nah, pertanyaannya betul tadi. ada di pertanyaan yang tadi. Nanti kalian bisa bisa. Oh ternyata Buraksa tuh ini.
Oh, berarti pintar ya, indra bangsawan sakti sekali bisa mengalahkan Buraksa. Karena Buraksa tuh intinya bukan manusia. Nah, betul sekali. Itu yang dimaksud kesaktian. Jadi tokoh-tokoh dalam hikayat tersebut itu mempunyai kesaktian yang biasanya ya manusia itu kalau yang normal ya Bu ya jarang lah yang mempunyai kesaktian, apalagi bisa mengalahkan Garuda. Seperti itu. Mungkin itu kalau contoh dari yang kesaktian. Yang ketiga ada anonim. Apa Ada Bu? anonim. Bu Gita? Anonim itu ceritanya tidak tahu siapa yang nulisnya. Oh, seperti itu Bu. Bu, saya pengalaman ngajar kita udah 3 tahun ya Bu ya. Udah, ya. Itu anak pasti ketika saya nanya di kelas, anonim itu apa? Lawan kata dari sinonim. Nah, seperti itu. Kata Saya saya, anak saya juga seperti itu. pas seperti itu Bu, pasti anonim apa? Bu, lawan kata. Lah, kata saya bukan. Saya sampai nulis di depan Bu, anonim, antonim mana ini? Kata saya, nah anak baru, oh iya Bu, antonim yang lawan kata. Nah, ternyata mereka baru tahu Bu, kalau anonim itu nama pengarang tidak diketahui secara Iya, jelas. betul. Ya, nah yang dimaksud anonim tuh jadi di dalam hikayat itu, ini hikayat kita tidak tahu Bu, pengarangnya siapa ya Bu ya? Soalnya gini Bu, kan hikayat tuh cerita zaman dulu ya Bu. Nah, betul Kalau sekali. zaman dulu tuh mungkin tidak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nulis satu kalimat aja orang lain harus tahu siapa Ya, yang nulis betul. itu. Sumbernya harus tahu siapa. Yang coret-coret di dinding aja. Nah, betul. Suka ada kan? Itu mereka cuman coret-coret di dinding, tapi mereka sampai nulis siapa yang nulisnya. Nah, biasanya Karena- by bawahnya ya, siapa gitu ya karena Bu ya. zaman sekarang tuh butuh pengakuan. Nah, kan, Bu? betul ya, sekali. sangat-sangat butuh pengakuan. Kalau zaman dulu cerita pun bukan diketik Bu, Ya, betul. bukan seperti sekarang disampaikan secara lisan dan tulisan. Ya. Tapi kalau zaman dahulu itu hanya menyampaikan ceritanya secara lisan saja. Lisan ke lisan ya Bu ya. Ya. Jadi misalnya saya menceritakan kepada Bu Gita, nanti Bu Gita diceritakan lagi Kepada dan anak biasanya saya, anak saya tuh betul. ceritakan lagi, Biasanya ya. suka ada versi-versinya Iya, kan ya Bu ya. benar, Nah, Bu. seperti itu. Jadi kenapa disebut anonim? Karena sebenarnya nggak tahu cerita Ya. awalnya itu siapa. Nah, betul sekali. Siapa yang ini membicarakan. pengarangnya gitu Yang kan ya Bu pertama ya. karena zaman dahulu. Yang kedua karena ya ceritanya tuh kan banyak versi yang tadi Nah, Ibu bilang. betul sekali. Jadi nggak tahu sebenarnya siapa gitu yang menceritakan awalnya Ya. gitu. Sebenarnya cerita awalnya seperti apa? Kurang tahu juga. Nah. Makanya disebut Betul. anonim. Kalau zaman sekarang nulis puisi, walaupun puisinya kalau bahasa kuliah kita buligir ya Bu Ya. ya. Buligir. Apa Bu Gita kira-kira kok disebut buligir? Ibu, terima kasih engkau telah mengandungku 9 bulan. Nah, itu kan Bu, maksudnya tuh yang disebut seperti itu tuh orang secara tidak langsung sudah tahu Sudah maksud tahu. dari Betul sekali. maksud Dari puisi tersebut. puisi ya. Tapi kalau si hikayat ini apalagi ini menggunakan Melayu klasik, Bu. Betul. Berarti yang menceritakannya juga apakah benar orang asli Indonesia? Nah, betul Apakah dia sekali. keturunan dari Malaysia? Nah, betul. Karena Melayu kan ya Bu ya Iya. di sini. Padahal memang bahasa Indonesia pertama kan bahasa Melayu. Ya, betul sekali. Memang ya kalau anak-anak kita itu belajar ya waktu SD SMP-nya dikasih tahu sama gurunya kalau bahasa Indonesia pertama itu memang bahasa Melayu. betul. Makanya kenapa di sini banyak cerita hikayat itu ya bahasa Melayu. Cerita hikayat itu ibunya dari novel. Betul. Ya, kalau novel sekarang isinya percintaan, betul isinya sekali. menggunakan kata-kata gue lu. Nah, kalau hikayat itu sama kan menggunakan aku kamu, Nah, betul. tapi menggunakan kata-kata yang berbeda gitu karena nggak akan mungkin sekarang kalau nenek atau uyut kita diceritakan menggunakan bahasa gue lu ngerti apa Nah, Bu? itu Gitu. perubahan zaman kali ya Ya, Bu ya. perubahannya seperti kalau dulu mah bukan puisi Bu. Dulu apa? Dulu tuh Sajak sajak. mungkin ya. Nah, kan betul. sajak dan puisi beda ya, Ya, Bu isinya. betul. Nah, Tapi kalau dulu lebihnya ke sajak gitu iya, Bu ya. Betul. kalau kalau novel sebelumnya apa ya ini hikayat. hikayat betul. Sebelum novel tuh gitu. Jadi si novel tuh menjurusnya kemana ya ke si hikayat. Cuma kalau novel itu ada yang diangkat dari kisah nyata. Nah, betul Jadi sekali. isinya memang tidak mustahil. Ada beberapa novel yang tidak mustahil, tapi kalau hikayat itu kan tadi sudah dibilang ceritanya tuh mustahil. Terus ada kesaktian-kesaktian. Nah, Dari kalau para di novel, tokohnya. kalau di novel tuh tidak akan ada gitu, Bu. Iya, betul. Karena di zaman sekarang ada buraksa
Mungkin kata siswa, ada Bu raksasa apa Iya. Bu? Raksasa. Oh ya nggak tahu Ya mungkin bisa gitu. jadi yang tadi di awal Bu Gita pernah bilang yang mungkin yang di Indosiar. Nah itu kali mungkin Indosiar pun karena terinspirasi Mengacunya mungkin kepada dari Hikayat, Hikayat. ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kok ada kuda terbang Iya, gitu karena memang sebelumnya memang ada ya, sebelumnya Bu, ada ini ceritanya. Hikayatnya seperti itu. Terus di zaman sekarang pun tidak akan mungkin ada cerita yang tidak diketahui pengarangnya. Nah, betul sekali. Karena kata saya tadi, kalau zaman sekarang tuh butuh Butuh pengakuan. pengakuan, benar. Apa-apa ya bukan biar orang pengen tahu oh si ini Si ini yang tuh nulis. karya ini. Nah, betul sekali seperti itu. Tapi kalau dulu tuh ya kita tahunya Berkarya. iya. Kalau zaman dulu tuh saya suka bercerita, saya berkarya, ya udah orang lain menikmati karya saya. Nah, bukan seperti itu. bukan sekarang lagu nggak enak aja harus tahu siapa yang Nah, nulis. betul sekali. Kalau zaman dulu kan lagu enak siapa yang nulis, aduh Kita bahkan nggak tahu. kadang Iya, nggak bahkan tahu. nggak tahu. Seperti Gitu. itu. Baik Bu, karakteristik yang keempat apa Bu? Keempat ada istana sentris. Aduh, sentris. Apa ya kira-kira Bu ini istana sentris? Di sini udah jelas ada kata istana Bu. Kenapa disebut istana sentris? Karena biasanya hikayat seringkali bertema dan berlatar di kerajaan Bu. Jadi disebut istana sentris. Nah saya kasih contoh dalam hikayat Indra Bangsawan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja. Pasti seperti itu Bu. Dan biasanya di sana selain kita bisa sebutkan siapa aja raja dan anak rajanya. Tadi ada Raja Indra Bungsu, ada putranya Syahperi dan Indra Bangsawan, ada Putri Ratnasari, ada Raja Kabir dan Putri Kemalasari. Selain itu latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Jadi kenapa disebut istana sentris? Karena biasanya berlatarnya tentang kerajaan yang di dalamnya itu ada menceritakan tentang raja dan anak-anak raja. Seperti itu biasanya Bu. Jadi sebutnya istana sentris. Oh, jadi Bu, jadi kalau di hikayat itu pasti ya Bu ya? Pasti di ada pasti di kerajaan sebuah gitu ya, Bu? kerajaan seperti itu. Dan memang kalau sekarang kan Bu, kalau di novel jarang Bu yang kerajaan gitu, lebih ke ya banyaknya cerita pribadi sih ya Bu yang menceritakan ya seperti ayat-ayat cinta yang gitu kan. Itu sebenarnya memang mungkin ada dari pengalaman pribadinya. Jadi tidak ada seperti di kerajaan. Kalau ini udah jelas di kerajaan karena di sini menceritakan juga tentang raja-raja kan Bu. Bu ini di sini tidak dijelaskan. Ada satu lagi alur atau cerita berbingkai. Mungkin anak nanya apa maksudnya ini alur atau cerita berbingkai itu? Alur cerita berbingkai itu biasanya ini Bu, cerita dalam cerita. Misalnya Bu, saya semalam bermimpi. Iya. Saya bermimpi, tapi di mimpi itu saya bermimpi lagi. Biasanya suka seperti itu Bu. Jadi Iya, kadang iya, kita betul. juga kalau menceritakan, ih semalam saya mimpi loh, tapi di mimpi itu saya juga mimpi lagi. Iya. Nah itu Bu yang dimaksud di dalam cerita alur berbingkai atau ya cerita berbingkai. Makanya nanti kalau anak misalnya bertanya apa ya kira-kira ini alur berbingkai atau cerita soalnya Bu saya menemukan lagi kejadian lucu. Meskipun anak udah SMA, ketika saya nanya pasti Bu ada jawabannya yang tidak disangka-sangka Bu. Apa alur berbingkai atau cerita berbingkai? Cerita yang pakai bingkai foto katanya Bu. Ada yang jawab seperti itu. Bukan seperti itu ya Nak. Bukan karena ada kata bingkainya, tapi cerita berbingkai itu yang cerita dalam cerita dalam arti misalnya ketika kita sedang bermimpi, di dalam mimpi itu kita mimpi lagi. Nah itu yang dimaksud ke dalam cerita berbingkai atau alur berbingkai. Mungkin itu Bu kita kalau karakteristik ya sampai 5. Unik ya Bu ya. Unik sekali ya kalau hikayat itu Bu, beda dari Banget. anekdot Bu, Beda dari laporan hasil observasi dan beda dari eksposisi banget. juga. Tapi mungkin ya Bu ya, karena kita menceritakannya sekarang tidak di depan siswa. Nah, Menurut iya, saya betul. ini jadi menarik. Nah betul, karena biasanya Karena Bu, kalau depan siswa jadi monoton. nah jadi monoton karena mungkin anaknya tidak mengerti Tidak di mengerti isi bahasanya. ceritanya. Nah Iya, Bu, betul, seperti Bu. itu. Sampai Bu pada saat itu mah saya meminta beberapa kelompok untuk mereka menghafalkan Ya. beberapa si hikayat ini Ya. Bu. Hikayat ini jadi si siswa tuh bisa menceritakan dan menghafal setidaknya lulusan dari SMK 1 Cisarua itu bisa hafal lah Nah. salah satu dari hikayatnya gitu Bu.
betul sekali karena sebenarnya Bu hikayat ini meskipun cerita lama seharusnya di ini ya Bu diapresiasi sama anak sekarang karena kan anak sekarang lebih ke cerpen, novel, bukan berarti tidak boleh Bu, tapi harusnya anak sekarang pun lebih ke tahu kalau hikayat itu seperti apa karena setidaknya tahu aja setidaknya ya, Bu, tahu ya, aja gitu karena memang ketika kita nanya apa itu hikayat, apa itu anak emang benar-benar nggak tahu banget Bu. Makanya benar sekali apa yang diomongin Bu Gita. Menarik ketika kita diobrolin ini berdua di sini karena Bu emang benar kalau sedang pembelajaran langsung ini monoton karena sekali. anak kebanyakan tidak mengerti mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillah mungkin ada hikmahnya juga ya Bu kita membahas ini kalau dibanding dengan anekdot malah jadi rame ini ya Bu ya. Betul. Malah jadi rame padahal ya anekdot kan lucu tapi jadi malah ke karena di sini menariknya itu yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik Bu. Betul. Yang tidak semua orang mengerti. Yang kedua bersifat mustahil. Jadi kayak tadi bisa si Indra Bangsawan bisa mengalahkan Garuda itu. Terus apa sih kesaktian, terus ada si kalau kemustahilnya mungkin ada lahir disertai pedang dan panah. Nah itu. Terus yang kesaktiannya yang tadi. Terus istana sentris berlatar di sebuah kerajaan dan anonim. Katanya kan kalau teks-teks yang lain mah pasti ada Bu sumbernya. Ya, ketika kita mencari di internet pun pasti ada sumbernya. Siapa yang nulis? Tapi kalau hikayat itu benar-benar kita tidak tahu, siapa yang nulisnya. Terus ceritanya berbingkai, yaitu cerita dalam cerita. Biasanya seperti itu. Benar Bu, sumpah menjadi sangat-sangat menarik. Padahal ketika dibahas berdua ya Bu, padahal kita hanya berdua gitu. Padahal selama 3 tahun saya mengajar ini, ketika masuk ke hikayat tuh kita kadang malah mikir, jadi malas ya Bu, karena seperti itu karena pasti siswanya anaknya takut nggak ngerti anak gitu. ceritanya bahasanya susah gitu ya Bu. Padahal Bu yang saya baca nih Bu dari satu bab hikayat ini teks hikayat sangat pendek. Iya benar. Karena apa? Nanti siswa akan membaca atau mengetahui hikayat si miskin. Oh ya. Kalau Ibu tahu hikayat si miskin itu tebalnya seperti kamus. Panjang sekali ya Bu ya. Iya. Aduh. Cerita aslinya tuh tebalnya seperti kamus. Jadi Bu, kalau hikayat itu berbeda sama novel. Kalau novel paling 200-300 halaman. Iya. Tapi hikayat itu sebenarnya tidak ada yang seperti itu Bu. Nah, betul. Sampai ada yang 2 buku. Itu menggunakan bahasa-bahasa yang sulit sekali. Saya mengetahuinya dari apa? Jujur Bu, sewaktu saya sekolah saya tidak tahu tentang hikayat. Sama. Tapi pada saat saya kuliah, betul sekali. Pada saat mau sidang, nah betul. Kan kita jurusan bahasa sastra Indonesia, berarti kan harus tahu sastranya. Hikayat kan salah satu bagian dari sastra ya Bu ya gitu. Jadi saya secara mau tidak mau dan secara terpaksa itu harus mau baca Bu, salah satu dari hikayat. Betul itu. sekali, dan kalau tidak salah di semester berapa kita sempat belajar juga contoh-contoh sastra Bu. Ada dongeng iya betul. Dan kelompok saya memang kebetulan Bu harus kebagiannya hikayat dan waktu itu saya menghafal hikayat Hang Tuah Bu. Yang tebalnya panjang kan ya Bu ya, sampai 3 buku sekali. Kalau tidak salah. Benar yang dikatakan Bu Gita, zaman SMA saya tidak mengetahui hikayat itu apa. Kan? Saya hafalnya zaman kuliah. Makanya Bu, kenapa saya ke angkatan kemarin mereka harus menghafal salah satu contoh hikayat yang ada di buku pembelajaran bahasa Indonesia. Agar apa? Pada saat nanti mereka lulus, setidaknya mereka pernah menghafal atau pernah tahu, setidaknya mengingat sedikit mengenai isi hikayat. Betul sekali. Jadi kita cuap-cuap di depan kelas itu, setidaknya saya menghafal ini walaupun tidak semua mereka betul hafal, sekali. tapi setidaknya ada yang mereka ingat walaupun sedikit. Betul sekali, dan yang penting anak tahu, oh iya kalau hikayat itu intinya mempunyai kemustahilan, mempunyai kesaktian, anonim mungkin seperti itu ya Bu ya, dan minimalnya lah hafalnya seperti itu aja, dasarnya itu aja. Mungkin dibandingkan dengan yang lain kalau hikayat tuh menggunakan bahasa Melayu klasik, terus di dalamnya terdapat kesaktian, terus terdapat kemustahilan, mungkin seperti itu. Dan jadi paling Bu untuk pembelajaran sekarang, pokoknya siswa itu terdapat 2 tugas ya Bu ya. 2 tugas. Yang pertama tugasnya mereka harus mencari jawaban dari hikayat Indra Bangsawan mengenai 10 pertanyaan yang kita berikan.
Dan tugas yang keduanya mereka harus diberikan membuat satu buah sinopsis. Ya, satu buah sinopsis dari hikayat yang telah kami bacakan, yaitu hikayat Indra Bangsawan. Untuk yang barusan, apabila materi lupa ya Bu ya, lupa. Aduh, harusnya saya mendengarkan Radio 1HU tapi saya baru bangun atau seperti apa. seperti Nanti itu. mungkin bisa mendengarkan dari YouTube 1HU seperti 2 minggu kemarin yang kita bagikan gitu. Betul sekali. Atau ya bagaimanapun caranya mungkin siswa lebih pintar ya Bu ya. Ya, betul. Tapi ingat ya, apabila kalian jawabannya sama dengan jawaban teman, mungkin siswa yang bersangkutan dua-duanya tidak akan mendapatkan nilai. Nah, betul. Karena ya, Bu, kalau ada tugas kita pasti periksa ya Bu ya. Betul. Makanya ya mungkin anak kan mikirnya bisa nggak akan diperiksa. Nah, kita suka dibaca, oh ini ada jawabannya yang sama persis nih kayak ini. Apalagi kita memintanya jawabannya dalam bentuk foto. Nah, Ibu yang seperti mengerjakan, itu. saya yang foto. Nah, Saya yang kan kirim, Ibu kirim juga. Atau kalau nggak seperti itu juga Bu, bahasanya aja misalnya tulisannya beda tapi kelihatan banget kan Bu kalau yang sama itu. Ya bukan berarti kita tidak belajar lah, karena bahasa Indonesia itu enaknya seperti itu ya Bu, bisa bisa dengan bahasa kita sendiri. Tapi bahasa Indonesia itu malah jadi bertolak belakang sama matematika Bu. Ya, Matematika yang harusnya dipikirkan, mereka malah mengarang. Nah, benar. Kalau bahasa Indonesia yang harusnya mengarang, mereka malah langsung dipikir mikir, aduh harus Bu, gimana. ini harus gimana. Betul sekali, betul. Gitu ya Bu ya. Betul. Paling untuk pertemuan kali ini segitu aja, cukup segitu ya Bu ya. Cukup, Nanti Bu. mungkin ada jadwal kita di radio lagi ya Bu ya, 2 menjadi minggu. artis lagi. Artis 2 lagi. minggu yang akan datang ya 2 Bu ya. minggu yang akan datang. Masih Mungkin tetap di ini kali Bu. tetap di hikayat, nanti dengan materi yang berbeda, dengan tugas yang berbeda, Ya. dan jangan bosan sama tugas bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang banyak tugas. Ya, betul sekali. Kita membudayakan membaca dan menulis ya Bu ya. Ya, karena betul sekali. ya, Membaca, ada. menulis, mendengarkan semuanya kita betul. dibudayakan kalau di bahasa Indonesia. Baik, paling gitu aja ya Bu ya. Ya. Saya tutup itunya pembelajarannya. Iya, siap Bu Gita. Ketemu lagi mungkin Baik, nanti 2 minggu. Iya, yang ketemu akan lagi datang. untuk pembelajaran dari Radio 1HU. Saya tutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Redupnya matahari tak mampu